Kalau umumnya kita berbicara mortar itu memang ketebalannya yang dianjurkan itu kan 8 sampai 10 mm ataupun 1 cm. Jadi untuk pengerjaannya memang harus 2 kali proses Pak. Jadi lapisan pertama digelar dulu biar rata, menutupi pori-pori yang basah ini. Habis itu setelah nunggu kering. Jadi di sini kan kiranya kering tentu baru ditimbas lagi. Kalau pengerjaan sekali langsung tebal lah, itu rawan crack ataupun retak. Jadi memang harus perlakuan yang berbeda Pak. Kali ya. Nggih. Terusnya tentunya. Kalau di bawah 5 mili gimana Mas? 5 mili ngecap Pak nanti, pasti ngecap sambungannya gini. Meskipun soplet apapun bata itu pasti akan ngapa? Kalau kering kan pasti nanti sambungan Iya. ini pas lek. Tutup kan bisa loh. Kalau ditutup paci. Iya. Kalau ditutup paci, apa nggak bayang juga Pak? Enggak. Nggak bayang maksudnya nanti antar sambungannya kelihatan gitu enggak. Kalau saya sih memang dari pabrik memang kalau 5 mili itu kan enggak rekom sih Pak. Kita yang rekom memang 8 sampai 10 cm. Kalau tebal dari 1 cm sebenarnya ya pulau nggih seneng Pak, soalnya mungkin kebutuhannya kan koyo kata Pak. Kan dipakai depan loh. Nggih. Saya kebutuhannya kan banyak. Nggih. Paling ya untuk kebutuhannya banyak. Nanti dikelar dulu lapisan pertama. Monggo sing nyobi sampingnya Pak. Ini biasanya jenengan damel konvensional niki dicobi damel mortar. Kalau biasa bisa Mas. Enggak pakai. Enggak apa-apa Pak, enggak harus ini sih Pak alatnya Pak. Tapi kita adanya ini tadi. Maksudnya alat dasar biasa kan. Nah, kenapa? Tapi kalau enggak betul. Monggo Pak. langsung tarik panjang Pak. Langsung tarik panjang. Mainnya langsung tarik panjang. Jadi yang masih basah ini ditunggu, nanti akan keset ditimpa lagi. Terus kelebihannya ini Pak, dia halus. Jadi misalnya jangan nanti meratakan pakai kasutan, sudah tidak perlu apa nih nyongkel kerikilnya, nggak perlu nyudik lagi, langsung digesek. Kalau jenengan pakai adat biasa, diratakan kena kerikil, dicongkel, diratakan lagi kena kerikil, dicongkel. Pakai ini sudah langsung. Aduannya lebih encer daripada yang ini Pak ya, dari yang perekat bata.
Jadi sesuai kebutuhan Pak tebalnya. Jadi kalau segini masih dirasa sambungannya kelihatan, ditebali lagi, ditunggu sampai keset Pak. Pakai ketebalan 1 cm, ini ketemunya persak 2,1. Itu kalau pakai 1 cm Pak ya. Jadi kalau kurang bisa lebih luas. Jadi misalnya gedung ini luas, temunya misalnya 12 misalnya 12 meter persegi. Klesternya sudah bisa dihitung. Kalau misalnya dengan pakai acuan 1 cm, 12 meter persegi berarti ketemunya ya 12 Pak kalau luar dalam. Seperti itu. Kemudian segi kecepatannya Pak jauh lebih cepat ini, dan ini bisa dibuat tipis Pak, 6 mili juga bisa minimal, karena kalau kurang dari itu nanti sambungannya rawan untuk kelihatan. Jadi kalau plester biasa konvensional aduk sendiri nggak bisa, pasti 6 mili, biasanya lebih dari 1 cm, betul Bang ya? Atau berani ya aduk biasa? Tergantung apa ya? Pasangan batanya, tergantungan locknya Pak ya. Oh iya. Paling tipis berapa kalau biasanya Pak kalau ngadu sendiri? 1 cm. Ini bisa 6 mili Pak. Saya jamin kalau jenengan pakai aduan biasa nggak bisa 6 mili. Biasanya memang minimal 1 cm Pak. Nah karena yang kedua juga perlu diperhatikan Pak. Nanti setelah bangunan ini mau saya pakai plester misalnya, jadi batanya memang harus disetting dari awal supaya presisi Pak. Jadi kita mengeluarkan produk mortar ini solusi supaya hemat tujuannya. Jadi kalau memang plesternya nanti dengan pakai mortar harus tebal 1 cm lebih, ya nggak perlu pakai mortar gitu, karena memang tujuannya supaya penghematan. Jadi harus ditata dari awal, batanya juga harus presisi supaya nanti tujuannya hemat bahan baku. Betul seperti itu. Kemudian nanti gini, kita cara ngaduknya juga cepat Pak. Jadi bisa 1 kuli itu bisa membantu untuk 4 tukang sekaligus. Nah itu sudah kecepatannya juga beda Pak. Jadi langsung kalau mungkin dengan pakai semen konvensional 1:1, 1 kuli 1 tukang pasti lebih lama. Nah kita bisa mampu 1 kuli 4 tukang sekaligus, karena kalau 1 kuli 1 tukang enak kulinya Pak. Jadi habis ngebor rokokan santai, tukangnya yang marah-marah di atas. Dari situ segi kecepatannya Pak Jumali. Emang kalau ngitung bahan baku saja nggak ketemu Pak, jadi harus dihitung global mulai dari waktunya, karena semakin lama pekerjaan ongkosnya juga semakin nambah. Semen biasa nggak mungkin bisa sehalus ini, tergantung ayahannya Pak. Nah biasanya kalau semen biasa satu saknya bisa 14 sampai 15 meter persegi. Dari situ sudah kelihatan selesainya Pak. Nah kalau soal harga rupiahnya itu tergantung Pak, memang baginya di toko-toko jualnya berapa seperti itu. Tapi dari gambaran penghematan sudah kelihatan. Jadi kalau memang disetting untuk mortar, pertama batanya harus presisi. Yang kedua ya harus all item Pak. Jadi plasternya memang mortar, harganya juga hemat. Yang ketiga simple pekerjaannya Pak. Jadi kalau untuk tukang yang baru belajar pun bisa harusnya. Karena kalau konven itu selalu dikaprat Pak, nggak bisa langsung digelar seperti ini ya, dikaprat. Itu kalau tukang baru biasanya habis kerja sehari pulang ke rumah tangannya capek semua Pak. Panggil tukang pijet lagi buat bayar pijet Pak. Tapi sudah itu pengeluaran juga. Kalau kita kerja seperti ini kayak main-main Pak, pulang ya kita bisa masih ngopi-ngopi santai. Alatnya yang dipakai sama Pak, kayak jenengan pakai biasanya. Nah ini anti jotek-jotek Pak, lebih enak. Jadi lebih efisien, hasilnya juga lebih maksimal. Nah
nanti ini kalau semen biasa jenengan kalau tipis seperti ini digesek kerikilnya ikut dijotek, digesek lagi keluar lagi, nggak selesai. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditanyakan, mungkin problem-problem yang sudah ketemu di lapangan supaya ada sharing-sharing Pak. Tapi kira-kira dari Bapak yang hadir itu mudah atau sulit Pak seperti ini Pak? Harusnya kalau pakai Gampang Pak ya harusnya. Harusnya ini pasti lebih mudah Pak. Kalau sudah terbiasa pakai semen biasa harusnya pakai nanti gampang sekali Pak. Nggak ada judik-judik lagi Pak ya. Itu Pak Jumali. Jadi jawabannya lebih mudah pakai mortar Pak. Karena kalau tukang itu jasa, jadi kembali ditawarkan ke pemilik rumah. Saya punya solusi ini loh, mortar gitu. Nanti hasilnya juga lebih cepat, hasilnya maksimal. Monggo ben nang jenengan tapi Enggak Pak, barangkali nyoba. monggo pasti saged lho. Pasti bisa, gampang Pak ini, tinggal ngeratakan aja. Soalnya lebih lembut Pak. Lebih lembut. Pasirnya halus Pak. Jadi kalau kurang tebal ya tinggal ditempel sedikit. Calon pemboro ini kudu paham ini iki. Kalau nek keliru anak buahnya yo. Gas. Luwe enak Pak ya halus ya. Oke Pak. Terus sangaya malih. Nggak usah jutek-jutek ya. Pak jutek-jutek. Tinggal rokok aneh gak mari iki. Lah apa tinggal rokokan tok ora nyebut gawe. Tanpa kulit bisa ya Pak. Tanpa kuli bisa, tapi ya jangan bilang gitu Pak, kasihan kulinya nanti kalau tidak gitu. Gak ada pekerjaan nanti. Nanti kalau ini kan contoh Pak ya pakai bor, tapi kalau memang real proyek kalau nggak perlu pakai itu Pak, kalau plester langsung pakai sekrop nggak apa-apa, 4 sak 5 sak nggak apa-apa, pakai molen juga nggak masalah. Nah yang perlu dibor itu yang buat perkat bata, buat render, dibuat ajian, karena itu kan daya sebarnya luas Pak. Tapi kalau plester langsung pakai sekrop aja nggak ada masalah. Airnya banding berapa? Tergantung kondisi Pak, jadi bisa 1:4, 1:5, tergantung kondisi batanya. Kalau batanya di luar terlalu panas, jadi paling simpel tuh main tes Pak. Jadi jenengan bikin aduan, dites, dioles. Kalau langsung keserap berarti batanya tuh terlalu kering. Nah dibuat encer atau dikuas batanya, dikuas basah itu. Jadi nggak bisa buat patokan yang pasti itu nggak bisa. Jadi mengkondisikan. Kalau di dalam dengan di luar pasti beda aduannya, gitu. Turu ya. Kalau turu kan iki. Nah ini kalau bidang kecil gini kan kelihatannya habis gelar nunggu kelihatannya lama Pak ya. Tapi kalau real proyek kan nggak mungkin seluas ini loh, pasti besar. Jadi dasari dulu selesai, kembali ke awal sudah lanjut, jadi nggak ada nganggurnya. Nah cuman memang idealnya kalau hari ini pasang bata, melesternya besok Pak, biar gak ribet. Jadi ada yang pasang bata, bawahnya melester kan ya ribet. Jadi full, misalnya satu bidang pasang bata, selesai besoknya melester. Hari ini melester selesai satu bidang, besoknya ngaji, gitu Pak.